Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hidup dengan frekuensi seperti ini yang diistilahkan dengan quiet life, yaitu hidup yang tenang. Kita hidup sebagai pemeran utama dan menjalaninya dengan tenang, santuy, tanpa perlu memikirkan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Keistimewaan yang kita rasakan kalau kita menjalani quiet life ini, yaitu kita bisa terlepas dari standar masyarakat untuk tidak membiarkan hidup kita sebagai topik pembicaraan tentang apa aja yang boleh diketahui orang lain dan mana yang sebaiknya kita simpan sendiri untuk diri kita. Dan kita juga nggak perlu menjelaskan hidup kita kepada orang lain. Nah, hal ini itu diperumpamakan di Al-Quran di kisah pemuda Al-Kahfi. Mereka bebas memilih agama yang mereka mau tanpa harus melihat agama yang diyakini orang mayoritas saat itu. Tapi syaratnya yaitu jangan sampai orang lain tahu. Dan itu tuh ada di surat Al-Kahfi yang artinya jangan sekali-kali engkau menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat 19-20. Kayak dikasih tahu, kita itu jalani hidup sesuai kebenaran yang kita tahu dan kita pertanggungjawabkan sendiri, tanpa orang lain harus tahu pilihan kita, tanpa kita harus menjelaskan kepada orang lain. Dan dibilang, kalau hal tersebut terjadi, maka kamu akan rugi, akan tidak beruntung selama-lamanya, karena kita itu hidup di sini selalu berada di antara orang lain. Bayangkan kalau orang lain tahu apa yang kita alami, semua orang yang ada di hidup kita beropini tentang apa yang kita jalankan, apa yang kita pilih, dan otomatis hal-hal tersebut yang membuat kita rugi karena pendapat-pendapat dan masukan dari orang-orang yang kita temui bisa aja membuat bias masalah sebenarnya yang sedang kita hadapi, karena saking banyaknya saran dan masukan atau komentar yang kita terima. Yang seharusnya kita mengetahui inti permasalahan yang kita hadapi, yang kita miliki, kita itu malah jadi kayak menyalahkan diri karena menurut si A kita yang salah, menurut si B karena cara kita nih yang kurang tepat, menurut si C kita nih yang kayak gini. Padahal sebenarnya itu apa yang terjadi di kita, apa proses yang kita alami itu tuh cuman kita yang tahu kan. Nah, dengan kita mendengar opini-opini dan masukan-masukan itu tuh, kita tuh jadi bingung sebenarnya apa iya aku yang salah atau siapa yang salah. Inti sebenar permasalahan itu tuh nggak ketemu. Banyaknya pendapat atau masukan yang kita terima membuat kita itu bingung dan lebih kayak menyalahkan diri sendiri, yang mana menyalahkan diri sendiri ini tuh adalah awal dari berbagai penyakit mental. Jadi dengan kita menyembunyikan kehidupan kita atau menganggapnya sebagai privasi, kita tidak harus mengeluarkan energi untuk menanggapi pendapat orang tentang hidup yang kita jalani. Kita menutup celah bagi orang lain untuk ikut campur, mengomentari, atau memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita menyembunyikan label yang melekat pada diri kita, sehingga yang bisa dilihat orang lain itu hanyalah kita sebagai manusia yang wajar berbuat salah. Dan dengan menjadikan kehidupan kita sebagai privasi, kita akan ngerasa lebih ringan dalam menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ada ungkapan yang bilang, seorang ingin tahu tentang hidup kamu yaitu hanya untuk menentukan sebanyak apa rasa hormat yang harus mereka berikan. Dengan kata lain, sebenarnya orang lain itu nggak nanya kabar kita, tapi berusaha untuk mengelompokkan kita itu berada di status sosial yang mana. Makanya nggak ada gunanya orang lain tahu hidup yang kita jalani. Kalau nggak sesuai dengan standar mereka, maka kita akan direndahkan. Nah, kalau lebih baik dari ekspektasi mereka, maka mereka akan memperlakukan kita dengan baik karena ada maksud tertentu yang mereka inginkan dari kita. Dan itu tuh adalah sifat wajar yang biasa dimiliki oleh kebanyakan manusia. Makanya kita tuh lebih baik merahasiakan semuanya, biar kita cuman dianggap manusia biasa. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanyalah orang yang benar-benar tulus ingin berhubungan dengan kita. Dan faktanya, tingkat pamer tertinggi itu adalah tidak pamer sama sekali.